Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Randy Dinata ingin menjelaskan tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat di masa depan. Perkiraan masyarakat di masa depan itu pendidikan ini selalu berlangsung dalam suatu latar masyarakat dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional ini dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan di Indonesia. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya sekarang ini makin mengalami percepatan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Selanjutnya itu adalah karakteristik negara berkembang sebagai ciri masyarakat masa depan. Yang pertama itu adalah kecenderungan globalisasi, yang dimana globalisasi pada saat sekarang ini tampaknya tidak akan dapat dihindari oleh negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupannya. Menolak dan menghindari globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri dari masyarakat internasional. Yang kedua itu adalah perkembangan iptek atau ilmu pendidikan teknologi, yaitu yang dimana sekarang ini tidak bisa dipungkiri kalau ilmu pendidikan teknologi ini sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia setelahnya. Contohnya itu seperti komputer, handphone, dan teknologi yang lain. Itu adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi yang makin banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk mempermudah aktivitas kehidupannya. Yang keempat itu adalah perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat. Pada umumnya, bentuk komunikasi langsung, verbal atau non-verbal pribadi, baik komunikasi langsung, verbal atau non-verbal pribadi, baik komunikasi antar orang maupun komunikasi dalam dialog di antara pihak-pihak yang berkomunikasi, sedangkan bentuk komunikasi yang bercirikan monolog adalah komunikasi publik yang dibedakan atas komunikasi pembicara ke pendengar. Dan yang keempat itu adalah peningkatan layanan profesional. Ya, dari berbagai bidang kehidupan manusia, karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasannya dan pengetahuannya ini serta daya kritisnya yang semakin tinggi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat untuk sekarang. Yang dimana yang pertama itu adalah di bidang ilmu pendidikan teknologi. Yang dimana bidang ini mengalami perkembangan yang semakin dipercepat, utamanya dengan penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Yang kedua itu adalah bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini yang mengarah ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara di berbagai bagian dunia telah berkembang kelompok-kelompok ekonomi regional. Yang ketiga itu adalah bidang lingkungan. Telah menjadi beban pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi tingkat tinggi Bumi atau namun resminya konferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan pembangunan pada awal Juni. Yang keempat itu adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, dalam kaitannya dengan identitas bangsa, termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara, di samping terpaan tentang gagasan-gagasan dalam pendidikan globalisasi, terjadi pula secara langsung menerpa setiap individu manusia melalui buku, radio, televisi, dan media lainnya. Setelah kita mengetahui 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat, selanjutnya saya akan menjelaskan itu adalah upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan.
Yang dimana masyarakat masa depan ini dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek sebagai kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat, dan sebagainya. Telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat di masa depan dihadapkan pada berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan yang didorong oleh fenomena globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Percepatan arus komunikasi dan peningkatan layanan profesional, negara-negara di seluruh dunia harus beradaptasi dengan keadaan ini agar tidak terisolasi dari masyarakat internasional. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peran penting dalam mempersiapkan generasi baru yang mampu menghadapi tantangan zaman baru dengan wawasan luas dan sistematis, juga ditekankan sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan yang secepat dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.